Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Alauddin Makassar. Pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar kelas 3 dengan materi lambang negara dan simbol persatuan. Salah satu cara mengikuti uji kinerja, bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, untuk mengambil barokahnya dan manfaatnya kita belajar. Mari kita berbaca doa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa, nak? Silakan ketua Bapak. Ya. Kita membaca doa seperti biasa ya. Silakan Bapak.
Ibu menanyakan, coba lihat di samping kiri kanan kalian, adakah teman-teman kita sekolah ya? Iya, hadir semua. Alhamdulillah. Artinya teman-teman kamu hari ini tidak ada yang sakit, tidak ada yang tidak sekolah, iya tidak ada yang demam, tidak ada yang sekolah yang mungkin ada keluarga ya, tidak ada hadir semua. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki pelajaran selanjutnya, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Pada minggu lalu kita mempelajari pelajaran PKN, materinya ada masih ingat apa namanya? Iya, apa? Iya, peraturan di sekolah dan di rumah. Betul sekali. Jadi pelajaran kemarin kita mempelajari tentang peraturan di sekolah dan di rumah. Ada yang tahu? Angkat tangan ya, jangan aku ya. Angkat tangan yang tahu apa arti peraturan? Yang tahu? Yang Riki siapa nak yang tahu? Coba apa arti peraturan? Ya, Nopan coba silakan Nopan. Aturan yang harus dipatuhi semua orang yang tinggal di rumah atau di lingkungan sekolah. Iya, betul. Jadi peraturan itu adalah aturan yang harus kita taati baik di sekolah dan di rumah. Apa? Yang bisa mengulangi? Apa arti aturan? Yang bisa mengulangi? Nah, ayo. Peraturan adalah aturan yang ditaati di rumah. Coba dia berani dia coba dia. Aturan adalah peraturan yang harus ditaati di rumah, di sekolah. iya. Ada yang lain yang tahu? Repa, mau lagi jawaban Sidia, jawaban Riki, jawaban Nopan. Aturan adalah peraturan yang harus dipatuhi di rumah dan di lingkungan sekolah. Iya, betul. Sekarang pertanyaan selanjutnya, masih tak ingat pelajaran kemarin ya? Ada yang tahu? Sebutkan peraturan yang ada di rumah. Bangun pagi. Yang lain, ya, apa? Bangun pagi. Bangun pagi. Ada yang lain? Nepal. Memakai pakaian rapi. Itu termasuk aturan di sekolah apa di rumah? Sekolah saya. Nah sekarang ibu tanya dulu yang peraturan di rumah. Ya coba bilang. Apa? Menyapu apa? Mengerjakan PR. Coba. Membersihkan rumah lagi. Ya. Boleh mematuhi atau mentaati orang tua. Sekarang tadi aturan di mana nak? Rumah. Sekarang aturan di sekolah. Apa saja aturan di sekolah? Memakai pakaian seragam yang rapi. Ya siapa yang belum? Orang coba gesek pakai tak? Betul tidak? Betul. Datang ke sekolah tepat waktu. Ada lagi? Mama jangan itu nak jawab. Mematuhi guru dan teman. Maksudnya cuman itu? Menghormati guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Ya, paham ya? Ngerti ya? Berarti alhamdulillah anak-anak masih ingat pelajaran yang telah lalu. Nah sekarang kita memasuki pelajaran kita yang hari ini. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang apa dirinya? Pelajaran apa kita? Mempelajari tentang lambang negara dan simbol Pancasila. Apa tadi? Lambang negara dan simbol Pancasila. Lambang negara dan simbol Pancasila. Namun sebelumnya kita lihat dulu di gambar ya. Lihat dulu di video. Perhatikan. Lihat enggak? Ya, Bu. Sebelum kita
memasuki pembelajaran pelajaran kita hari ini. Ini nak gambar apa? Gambar Muda Pancasila. Betul. Ini adalah melambangkan dasar negara kita, yaitu Pancasila yang ada berapa? 5. Ada berapa Pancasila? Yang masing-masing dilambangkan. Yang lambang pertama apa nak? Bintang. Bintang. Apa bunyi sila pertama bintang? Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang kedua. Lambang. Apa bunyi silanya? Bintang kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya gambar apa? Beri apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Selanjutnya gambar kepala banteng. Ini ya. Apa bunyi silanya? Satu-satu. Siapa? Apa bunyi sila keempat? Hafiz? Ada lagi satu. Lebar. Kerakyatan. Betul. Yang perempuan, ayo perwakilan siapa? Kerakyatan. Ayo. Kira-kira. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keberapa tadi? Sila keempat. Sekarang sila kelima. Ya, sila kelima dilambangkan berapa? Padi dan kapas. Ya, dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, apa bunyi silanya? Jadi inilah bunyi sila-sila kita, yaitu sila ke-5 Pancasila. Ya. Jadi kita mengetahui apa arti lambang negara kita adalah, simbol lambang negara kita adalah Garuda Pancasila yang ada 5 ini, yang menggambarkan bahwa negara Indonesia itu mempunyai keutuhan dan keutuhan yang kuat, ya. Menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan apa bunyi simbol persatuannya nak? Apa saja simbol persatuan Indonesia, yaitu bendera merah putih. Bendera merah putih yang artinya kalau bendera merah putih itu di atas itu warnanya apa? Nah, kalau di bawah warnanya putih. Bawah jangan terbalik nak. Jadi warna bendera merah putih itu adalah di atas warna merah. Dan artinya apa nak merah? Artinya melambangkan, artinya adalah berani. Kalau putih artinya apa? Makanya itu adalah simbol persatuan kita, itu adalah yang pertama atau yang utama adalah bendera merah putih yang melambangkan keberanian dan kesucian. Kemudian simbol persatuan kita yang kedua, siapa masih ingat apa? Selain bendera merah putih, apa lagi yang kedua? Iya betul, lagu kebangsaan Indonesia. Ya, betul. Kemudian ada lagi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan keragaman berbagai macam suku dan bangsa Indonesia. Ya, dan ada lagi di sini. Coba kamu perhatikan di burung Garuda ini ada pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Di sini apa tulisannya nak? Bineka. Betul, Bineka Tunggal Ika. Ada yang tahu apa arti Bineka Tunggal Ika? Tetapi tetap satu tujuan. Jadi arti Bineka Tunggal Ika itu berbeda-beda, tetapi tetap satu
Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, ya banyak. Ya, daerah timur ada NTB, ada Lombok, ada Maluku, ada Ambon, dan ada Papua. Ya, nah walaupun kita berbeda-beda provinsi, berbeda daerah, berbeda suku bahasa kita Palembang, Sumatera dengan bahasa Jawa sama apa beda? Beda. Ya, ciri khas makanannya sama apa beda? Beda. Ya, ada kata yang kita sama tidak yang Palembang dengan Jawa? Beda ya. Ya, tapi agama kita insya Allah kalau Indonesia itu mayoritas agama Islam. Ada yang agama non-Muslim tapi sedikit. Ya, paham itu? Arti dari kembali ke Bhinneka Tunggal Ika tadinya bahwasanya Indonesia itu walaupun berbeda-beda suku bangsa dan bahasa, namun tujuan kita untuk Indonesia itu adalah sama atau satu. Paham? Paham ya? Baik anak-anak ya, kita lanjutkan. Mari kita simakkan dan saksikan video tentang pembelajaran lambang negara dan simbol persatuan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol sila keberapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Contoh pengamalan sila pertama adalah kelima adalah untuk mempermudah kalian mengingat simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu tentang simbol Pancasila. Ikuti aku ya. Simbol sila Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan tomat. Hebat! Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya sudah mempelajari simbol dan penerapan sila Pancasila. Semoga bermanfaat ya. Semangat terus belajarnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah. Jadi tadi sudah kalian lihat dan kalian tonton ulang penayangan video tadi ya. Jadi tadi sebelum menayangkan video sudah ibu jelaskan juga tentang simbol-simbol Pancasila ya. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Ya. Jadi apa yang dapat kita petik atau kita amati dengan video tadi? Sila pertama tadi apa nak melakukan? Bintang. Nah, apa sikap perilaku yang pertama? Satu bunyinya apa tadi? Sila pertama bunyinya kedua. Sebutkan apa contoh perilaku sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang dulu. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan sila kedua. Sila kedua apa namanya? Sila kedua, bunyi sila kedua.
selanjutnya kita akan berdiskusi tentang pemecahan masalah tentang Ibu kasihkan soal dulu ya, kita soal dulu. Jadi anak-anak mendiskusikan diskusi kelompok ya, dibagi 4 kelompok. Dibagi 4 kelompok. Ini kelompok A. Itu kelompok berapa? B. Ini kelompok E. Dan ini kelompok D. Siapa yang ditunjuk jadi ketua kelompoknya? Kelompok A siapa yang ditunjuk? Kelompok B? Bapak. Kelompok C? Kelompok D? Nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kami bagikan. Silakan dikerjakan bagian C ya. Bagian C menjawab atau mendiskusikan soal ya. Ya, silakan dikerjakan. Coba kerjasama, namanya kerja itu kerjasama. Ada yang kesulitan dari anak? Ya, kalau tidak ada silakan lanjut mengerjakan ya. Ya, diskusikan dengan teman-temannya. Berembuk, jawabannya apa yang paling tepat, jawabannya apa yang paling benar, karena nanti akan dipresentasikan di depan kelas ya. Ada kesulitan? Bapak? Tidak ada? Berarti paham ya? Kalau sudah paham, kelompok D sudah selesai? Kelompok C sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kelompok B sudah selesai. Kelompok A sudah. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan yang Ibu tunjuk ketua kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya masing-masing. Ayo silakan ke depan. Ibu minta dari kelompok A dulu. Ada yang terbaca? Bisa Ibu bantu? Kalau tidak terbaca, iya ya. Sekarang lanjut ke kelompok B. Silakan dibacakan yang keras suaranya. Iya, temannya kedengaran. Iya, lanjut kelompok C. Silakan. Yang kuat suaranya dah. Ya. Iya, lanjut kelompok D. Silakan bacakan, Hafiz. Yang lain semuanya simakan ya. Siapkan ya. Lanjut.
Ya, coba bisa ibu bantu, sampai nggak terbaca. Iya, cukup ya. Halo. Hai. Ya, tadi sudah dibacakan oleh perwakilan teman-teman kamu setiap kelompok hasil diskusi kalian ya. Dan silakan duduk. Ya, kita kasih tepuk tangan ya, teman-temannya. Jadi kalian tadi sudah mendengarkan hasil diskusi kelompoknya tadi dan ibu kasih nilai, kasih jempol. Ya, alhamdulillah jawabannya baik ya. Selanjutnya ini ada lembar jawaban ya. Ada lembar jawaban tentang membedakan lambang sila ya. Nah, kalian kerjakan masing-masing satu orang satu ya. Kalian memilih misal soal nomor 1, mana lambang sila ke 1, kalian tinggal memberi sila. Paham cara mengerjakannya? Silakan dikerjakan, dipilih ya, dipilih, dikasih nama yang di absen ya, nama sesuai absen dan kelas. Tidak boleh menyontek, tidak boleh kompromi karena mengerjakannya sendiri. Kan bukan kerja kelompok, bukan diskusi. Yo, waktu tinggal 5 menit lagi. Selesai? Kalau sudah selesai sekarang, kalau sudah selesai, ibu mau lihat dulu apakah benar semua jawabannya, apakah masih ada yang belum tepat jawabannya ya. Alhamdulillah ya, setelah ibu lihat ini nilainya ada yang bagus benar semua dan ada sebagian nilainya yang tidak bagus. Artinya yang nilainya bagus itu berarti dia memperhatikan apa yang dijelaskan tadi. Nah, kalau nilainya ada yang tidak bagus, artinya dia mungkin waktu penjelasan ibu mungkin tidak memperhatikan ya. Dan namun anak-anak jangan putus asa dan tetap belajar yang lebih giat lagi. Anak-anak senang main game enggak? Tetapi ada syaratnya, sebelum kita main game, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking menyanyikan lagu Tangan Diputar. Mau? Mau! Ya, ibu hitung dari 1, 2, 3 mulai ya. 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang.
terlebih dahulu. Ya, siapkan jawabannya ya. Dan kalau seandainya jawabannya benar, kita beri tepuk tangan ya. Nah, sekarang coba si Yuda. Sebentar, ibu klik dulu. Buka dulu. Soal nomor 1. Ayo jawabannya Yuda. Apa makna dari warna merah, bendera merah putih ini? Yuda menjawabnya. Iya, betul. Ya. Kemudian soal nomor 2, taruh. Lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan simbol apa, taruh? Ya, coba kita buka. Iya. Soal nomor 3. Siapa? Suci. Nah, simbol Garuda Pancasila terdiri dari berapa? Coba kita lihat, benar tidak jawabannya? Iya, betul ya. Selanjutnya, soal nomor 5. Apa simbol yang ada pada bagian perisai lambang Garuda Pancasila yang menamakan sila kedua? Coba kita silakan. Ini sudah kita pelajari tentang apa tadi judul pelajaran kali ini, lambang negara dan simbol persatuan. Artinya nak ya, kita memahami tentang apa dasar negara kita dan simbol persatuan kita Indonesia. Jadi lambang negara Indonesia dan simbol persatuan Indonesia adalah melambangkan bahwa Indonesia itu mempunyai keutuhan dan keberagaman yang kuat sehingga kita dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini paham pelajaran kita pada hari ini? Ya, kita ice breaking dulu. Tepuk pulang. Mau pulang? Ya, kalau mau pulang kita tepuk dulu. Tepuk pulang. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Ya. Jadi anak-anak ya, sebelum kita pulang, Ibu mengingatkan kembali bahwa pelajaran kita minggu depan yaitu hak aturan di rumah dan di sekolah. Ya, mudah-mudahan pelajaran hari ini apa yang disampaikan kepada kalian dapat bermanfaat dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.